Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita persiapkan hati untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan dalam program Renungan Harian HKBP Bandung Barat pada hari ini Jumat tanggal 16 Januari 2026. Terlebih dahulu kita berdoa, kasih karunia dari Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ibu bapak, saudara-saudara, semua manusia pasti pernah mengalami rasa takut atau mengalami ketakutan. Bahkan dalam Alkitab diceritakan beberapa tokoh rohani mengalami rasa takut yang sedemikian besar. Sebut saja Abraham pernah takut hendak dibunuh Abimelek karena kecantikan Sarah istrinya. Lalu Abraham harus berpura-pura mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Begitu pula dengan Nabi Elia, lari ketakutan dikejar Izebel yang akan membunuhnya berkaitan dengan pembantaian 450 Nabi Baal. Dan yang tak kalah hebatnya adalah kisah Daud ketika melarikan diri ke Gad karena dikejar-kejar oleh Saul. Daud sampai harus berpura-pura seperti orang gila karena ketakutan akan dibunuh Akis, raja kota Gad, wilayah Filistin. Hal yang sama mungkin bisa saja menimpa kita, di mana rasa takut kadang melebihi iman kita. Rasa takut adalah hal yang biasa di dalam kehidupan manusia. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyingkapi rasa takut. Bagaimana kita mengatasi rasa takut tersebut. Karena rasa takut yang berlebihan akan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita. Ketakutan adalah senjata iblis untuk melemahkan iman kita. Dan ketakutan yang terus-menerus bisa membuat seseorang tidak bisa melakukan apapun. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa iman adalah kunci untuk mengatasi rasa takut, bukan dengan menghilangkannya sama sekali, tetapi dengan memberikan kita keberanian untuk menghadapinya. Seperti itulah kisah dalam firman Tuhan hari ini. Pada waktu Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi alatnya, membebaskan umat Israel dari bangsa Midian. Waktu itu Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang tersembunyi dari orang Midian. Gideon sedang bersembunyi dari bangsa Midian karena ketakutan kepada orang-orang Midian yang telah menjajah bangsa Israel selama 7 tahun. Gideon bukanlah pemuda yang gagah perkasa. Dia adalah keturunan terkecil dari suku Manase. Bahkan saat Gideon dipilih oleh Tuhan, respon Gideon adalah dia takut. Dia merasa minder. Dia menganggap bahwa Tuhan salah dalam memilihnya. 3 kali peristiwa di mana Gideon harus meminta tanda dari Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar memilih dan memakainya sebagai hakim atau pemimpin untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan orang-orang Midian dan dari penyembahan berhala. Namun hal aneh yang dialami oleh Gideon dalam ketakutan, dalam persembunyian, malaikat Tuhan memanggil dia dengan sebutan
pahlawan yang gagah berani. Pada mulanya Gideon membawa 32.000 prajurit, namun Tuhan memberi petunjuk bahwa jumlah itu terlalu banyak. Lalu firman Tuhan kepada Gideon, "Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead." Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu. Lalu tinggallah 10.000 orang. Singkat cerita, 10.000 itu pun terlalu banyak. Akhirnya diseleksi lagi, sehingga terpilihlah 300 orang. Apakah Gideon takut? Ya, Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa Gideon mengalami ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan Gideon bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan memilih dia untuk menghadapi orang Midian. Pada akhirnya, dalam kisah ini kita tahu Tuhan akhirnya menolong Gideon, memberikan kemenangan untuk mengalahkan orang Midian. Dalam perjalanan hidup kita, rasa takut, khawatir, bahkan putus asa adalah persoalan yang sering menguasai kehidupan kita. Dan iblis tahu untuk memakai semuanya itu supaya semakin melemahkan kita. Marilah kita belajar dari Gideon. Ketakutan bisa saja ada dalam hidup ini, tetapi iman, Injil, berita kemenangan dari Tuhan akan menguasai kehidupannya untuk menghadapi rasa takutnya. Disinilah kita melihat ada transformasi luar biasa dari kehidupan Gideon. Dari seorang yang takut, akhirnya Gideon menjadi pahlawan yang berani melangkah dalam iman. Dari kisah Gideon ini, mari kita belajar bahwa jangan ketakutan menguasai hidup kita, tapi biarlah iman menuntun kita di dalam perjalanan hidup, terutama di tahun 2026 ini yang masih panjang lagi kita jalani. Mungkin ada banyak peristiwa atau kejadian yang bisa membuat kita ketar-ketir, yang bisa membuat kita lemah, yang bisa membuat kita bimbang dan takut. Tetapi firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita supaya kita tidak ciut, kita tidak lemah, tapi percayalah Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita handalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, karena Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.